pendekatannya cross defense. Jadi segmentasi dari penggunaan ataupun zoning kawasan di mana jalan itu berada ya, kiri kanannya. Misalnya jalan panjangnya 10 km. Kilometer 1 sampai kilometer 3 itu kiri kanannya perumahan residensial. Jadi cerminannya nanti residensial. Kemudian di kilometer 4 sampai kilometer 3, kilometer 4 sampai 7 misalnya ada komersial. Jadi cerminan nilainya nanti kiri kanannya apa komersial. Itu sampai dengan kilometer terakhirnya segmentasi. Kita cari, kemudian nanti kita taruh di atas, itulah nilai tanahnya. Oke ya. Oke. Sebelum ke perhitungannya, kita akan melihat dulu, kemarin mungkin saya sudah bahas ini. Nah ini. Jadi kalau yang di Indonesia ada 3 perkerasan yang digunakan ya. Jadi sebenarnya nggak di Indonesia aja sih. Dasarnya seperti ada lentur, kaku, dan interblok. Lentur ini maksudnya berarti pakai aspal ya, perkerasannya. Sementara kalau kaku dia pakai beton, karena kan pakai besi, pembesian, kemudian beton. Dan perkerasan interblok. Inilah lapisan permukaan dari jalan yang akan kita hitung. Based on dari biaya pembuatan barunya si jalan ya. Berapa kalau pakai material aspal, berapa kalau material beton, berapa kalau interblok. Interblok ini yang berpasangan ya. Mungkin kalian lebih familiar dengan paving block. Paving itu jalan-jalan kalau yang di sekitar gedung J dan gedung I itu yang di kolam itu. Kalau nggak salah pakai interblok. Paving kan itu. Jadi ramah buat pejalan kaki. Oke. Masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya ya. Lentur apa, kaku apa. Oke. Kalau nggak salah kemarin juga sudah ya. Terblok. Nah ini paving block ya. Dia menggunakan subgrade dan batu penyokong ini yang penting kan, karena biar nggak lari dia, maksudnya nggak lepas, ada yang batasinnya. Jadi nanti ketika dilindas atau menerima tekanan dari beban di atasnya, si interbloknya, paving blocknya itu nggak lari ke kiri kanan, ada batan penyokong atau batas penahannya. Biasanya kalau beton penyokongnya atau pembatasnya nggak kuat, bisa lepas-lepas ini nanti, struktur komposisinya bisa berubah. Nanti lubang-lubang kelihatan tanah dasarnya atau subgrade. Kemudian perkerasan kaku, ini yang sekarang banyak diaplikasikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk jalan-jalan ya, karena memang secara perawatan lebih murah, dia tahan lama dibandingkan dengan perkerasan lentur yang aspal. Karena beton ini kan diikat dengan besi, jadi beton dulu kan, beton besi di bawah, diikat, kemudian masuk itu semenan beton ya, campuran semen, air, pasirnya, biasanya pakai yang udah beton-beton yang ready mix itu, yang pakai truk molen. Nah, tinggal tumpahin di jalan jadi itu. Lebih cepat keringnya, lebih kuat bebannya, cepat jadinya. Kalau perkerasan beton tuh 21 hari ya. Tapi kalau di jalan itu seminggu udah kering bisa digunakan. Karena memang ada teknologi juga yang lebih bisa keringnya lebih cepat gitu si beton. Oke. Nah, untuk penilaian jalan ini
Di DJKN kami di sini dibantu dengan alat bantunya, namanya daftar komponen penilaian jalan. Ya. Ini memang DKPJ cukup lama, perhitungan di tahun 2014. Itu untuk tujuan pencatatan laporan keuangan ya, karena ada temuan BPK. Belum diperbarui, ini sedang lagi dibahas pembaharuan angka-angkanya, karena angka-angka masih dari 2014. Baik, mungkin kita lihat, nah gambarannya seperti ini. Jadi untuk perkerasan, perhitungan lapisan jalan, sebentar, lewat lagi nomor. Perhitungan perkerasan jalan, lapisan jalan, dengan menggunakan daftar komponen penilaian jalan, itu sebentar. Berdasarkan biaya pembuatan barunya dari masing-masing mana tadi? Ya, kalau lompat lagi. Bentar. Nah, dari masing-masing pembentuk perkerasan jalan. Jadi pembentuk perkerasan jalan ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Komponen tanah dasarnya, kemudian komponen lapisannya, dan lapisan pondasi, serta lapisan permukaan. Ditambah nanti kelengkapan dari jalan. Ya. Komponen pelengkap. Komponen pelengkap ini ada kanstin, ada marka jalan, ada juga talut, ya, lereng batu kali untuk penahan jalan. Tapi tidak semuanya harus ada ya. Ini kan kalau ada kita bisa hitung, kita bisa masukkan nilainya. Nah, untuk membaca DKPJ ini, jalan itu dibedakan menjadi 2 dulu. Jalan kota, jalan antar kota, atau jalan perkotaan. Nanti boleh baca lagi materi minggu kemarin. Jalan antar kota itu divisinya apa? Jalan perkotaan apa? Jadi di komponen ini hanya membedakan 2 saja. Jalan antar kota dan jalan perkotaan. Kemudian di masing-masing jalan antar kota ini nanti ada kelas jalan dan ada fungsi jalannya. Ya. Ada kelas jalan 1, 2, 3A, 3B, 3C. Definisinya ada di tersebut. Dan fungsinya, arteri, kolektor, kolektor lokal. Nah, mungkin masih di slide ini juga kalau nggak salah. Bentar ya. Nih. Nah, mengklasifikasikan jalan ya. Nanti jalannya itu masuk apa? Kan saya pernah bilang, jalannya sebenarnya jalannya itu aja, tapi nanti dia masuk jalan kelas apa, status jalannya apa, fungsi jalannya apa, nanti berdasarkan sifatnya kecepatan kendaraan sama beban yang ditanggungnya ya, itu berdasarkan pergerakannya. Ingat, saya pernah mencontohkan jalan misalnya jalan yang terkenal Daendeles, Anyer Penarukan, itu status jalannya jelas jalan terkota ya. Fungsi jalannya ya jalan terkota. Fungsi jalannya jalan arteri karena dia menghubungkan angkutan utama jarak jauh. Kemudian klasifikasi jalannya jalan arteri primer. Kan ada primer, ada sekunder. Primer itu berarti perkota, jarak jauh. Ya. Kemudian baru penggunaan jalannya antar kota kelas 1, kelas 3, kelas 3B. Oke. Nih, pembagiannya. Bagi kelas 1, kelas 2, kelas 3A, 3B.
Ini berdasarkan perhitungan oleh Kementerian PUPR, ya, dengan mempertimbangkan beban atau muatan yang akan melewati sebuah jalan. Diklasifikasinya seperti itu di kelas jalan, ya. Jadi definisi kelas 1A seperti apa, kelas 2, 3, 3B seperti apa, ada di sini. Oke, kembali lagi ke perhitungan. Tapi jangan khawatir, kalaupun misalnya ada soal, kalian nggak disuruh nentukan nih masuk jalan mana, enggak. Nanti udah muncul ini jalan kota, jalan antar kota, ini jalan perkotaan, kelas jalannya pun sudah ada. Toh kalaupun nanti kita kalian atau saya sendiri melakukan penilaian ini, data-data ini kita peroleh dari dari Satker Satuan Kerja. Pak, tolong nilaikan jalan Jakarta Raya Bogor, Jakarta Raya Jakarta Bogor. Nah, itu nanti keterangannya Pak. Oh, ini masuknya jalan apa? Ini masuknya jalan terkota Pak. Kelasnya kelas apa? Ini kelasnya kelas 2. Fungsinya arteri. Bebannya berapa? 10 ton berarti. Tinggal masukkan saja nanti item-itemnya. Oke. Nah, di komponen tanah dasar ini ada keterangannya tapi baik, sedang, jelek. Lapisan pondasi bawah punya pun sama. Baik, sedang, jelek, kan? Klasifikasi baik, sedang, jelek ini bagaimana? Ada di sini. Nah, kalau lapisan tanah dasar, kita ngelihat tanah sekitarnya. Kan udah ada aspalnya ya Pak, nggak kelihatan Pak, tanah dasarnya nggak kelihatan, udah di lapisan permukaannya udah ada beton, udah ada aspal, masa kita lihat tanah di sekitarnya. Kalau tanah di sekitarnya itu datar, tanahnya keras, ya, berarti dia masuk ke klasifikasi tanah dasar yang baik, ya. Tapi kalau di sekitarnya di tanahnya miring, bukit, kemudian ada perlu penimbunan, ada perlu penggalian, atau asli kurang stabil, sering terjadi geseran atau goyangan, berarti sedang. Atau lokasinya tergenang rawa atau sawah, kiri kanannya, memerlukan penimbunan dari tanah luar. Tanahnya lunak tidak stabil, berarti kondisi tanahnya jelek. Maksudnya gini, walaupun kalau kita ngelihat ya jalannya udah jadi nih, jalannya udah jadi, udah rapi, udah benar, udah bagus. Berarti tanah dasarnya baik semua Pak? Ya bukan begitu. Tanah dasarnya udah baik karena kan udah ada pengerjaannya. Maksudnya begini, tadinya itu daerahnya daerah sawah. Beda dengan tanah yang sekitar lokasinya datar. Dia tidak memerlukan rekayasa atau memperbaiki kondisi tanahnya. Sementara kalau lokasi kiri kanannya itu sawah, berarti kan tanahnya itu tanah subur, lembut, memerlukan penambahan penimbunan lah, pengerasannya untuk bisa menjadi jalan. Gitu ya. Jadi, Pak, jalannya bagus kok Pak, mulus. Kenapa dibilang landasan tanah dasar lapisan pondasinya jelek? Bukan tanahnya, jalannya ya udah bagus, tapi kan kita ingat, tanah ini di tengah sawah. Tengah sawah. Jadi kan berarti tanah sawah ini rawa, berarti ketika dibangun jalannya, tanah di bawahnya itu memerlukan pengerjaan yang lebih dibandingkan misalnya kondisinya baik. Oke, ini ya. Jadi 3 kategori tanah dasar ini, baik, sedang, jelek. Lihat lagi sekelilingnya. Oke. Sementara kalau komponen lapisan pondasi juga dibagi klasifikasi menjadi 3. Baik, sedang, jelek. Oke, kita lihat. Ya, nih. Kalau sebentar. Sangat baik, baik, sedang, jelek. Kenapa ada sangat baik, Pak? Padahal di sana baik, ya. Ini maksudnya kalau sangat baik kita ikut kelompok baik ya, karena waktu penyusunan ini ada jalan yang baru jadi, sekitar belum nyampe setahun lah. Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
Deformasi maksudnya bekas tapak roda ya. Biasanya kelihatan tuh. Ada bekas roda yang melintas. Kalau sudah ada keretakan halus, maksudnya ada crack dikit gitu, semua jalur itu baik. Nanti lihat lagi, ada nggak retak sedang? Deformasi, maksudnya deformasi itu kalau misalnya aspal ada yang lecet, ada yang berlubang, ya kan? Tapi masih stabil, dari sedang. Tapi kalau udah rusaknya, deformasinya, wah, rodanya kalau kita jalan, ini Pak, bergelombang, naik turun berasa nggak nyaman, nah berarti udah jelek. Ini terlihat di permukaannya ya, nanti kondisinya seperti ini. Kalau kondisi ini harus dilihat di lapangan, nggak bisa dari datanya si Kementerian PUPR. Pak, kondisinya baik. Anda bilang baik, tapi kita lihat di lapangan seperti apa. Jangan-jangan itu tadi, ada contoh. Di tengahnya ada sebagiannya ada yang lubang. Tanami pohon sama masyarakat. Dijadiin kolam lele, kan? Berarti kan rusak tuh, jelek lapisan permukaannya. Data-data ini kita amati langsung di lapangan ketika melakukan survei atau inspeksi lapangan. Nah, tantangannya itu ya ketika melihat jalan, ya sepanjang jalan itu kita lihat pelan-pelan. Kalau jalan kaki, kalau puluhan kilometer capek juga. Pakai mobil khawatir nggak terlihat jelas. Ya pakai mobil boleh, lihat jalannya pelan-pelan. Nanti minggirlah agak sebelah bahu jalan. Apalagi kalau misalnya lihat jalannya dua lajur, repot itu. Kiri kanan berarti harus balik lagi. Lajur satu, lajur kiri, lajur kanan. Kalau lebar misalnya ya, lebar dan ada median di tengahnya. Nah, itu tantangan tersendiri lagi. Berarti dari titik A ke titik B, nanti balik lagi dari titik B ke titik A untuk lajur sebelahnya. Ya, boleh saja sekali langsung jalan, asal terekam ya, terlihat semua situasinya. Ya, paling memudahkan itu. Ketika sambil survei, kita merekam videonya. Jadi nanti kelihatan, kilometer 7 ternyata ada lubang. Kilometer ini ada lubang. Nanti bisa dilihat. Ketika menghitung. Oke. Ini untuk kondisi lapisan permukaan jalannya. Kita balik lagi ke DKPJ-nya. Nah, sementara kalau lapisan pondasi atas itu sama semua, nggak ada kategorinya. Nanti dia masuk di kelas jalannya, klasifikasi jalannya jalan yang mana. Kemudian ada komponen lapisan permukaan. Ini nanti dilihat pakai aspal, pakai interblok, atau pakai beton, perkasan kaku. Terlihatlah ini. Kalau hitam, batuan, pasti aspal. Kalau warnanya agak abu-abu, itu pasti beton. Nah, bagaimana kalau ada yang mix? Bawahnya beton, atasnya aspal. Dihitung dua-duanya. Sama luasannya, sama dimensinya, cuman permukaan lapisan permukaannya tadinya beton, kemudian dilapisin lagi dengan aspalnya. Sama. Kita ngitung dua-duanya. Jadi lapisannya ada dua. Nah, kemudian kita lihat juga kelengkapannya, ya. Pasangan Kanstin di sini 10, 20, 40 yang digunakan ya. Pasangan Kanstin ini berarti dimensinya 10 itu lebarnya, 10 itu lebarnya, 20 itu tingginya, panjangnya 40 cm. Itu pasangan Kanstin ya. 10, 20, 40 cm, 20 cm, 40 cm. Panjangnya 40 cm. Oke. Harganya masih 166.560 ya. Per meter perseginya. Per meternya. Untuk pemasangan kantin. Ntar untuk pengecatan marka jalan itu yang Nah, marka jalan itu ini ya. Ini baik yang putih ataupun yang di tengah, ini marka jalan. Lihat. Pengecatannya hanya di tengah,
atau di pinggirnya juga ikut. Nah, yang deformasi jalan ini nih, deformasi jalan ini udah retak nih, gambarnya udah retak jalannya, ada retakan, jalannya formasi udah nggak bagus, jadi deformasi terjadi kerusakan formasinya. Kalau ini berarti kondisinya masih jelek ini, udah jelek ya. Panjang ini crack-nya dari gambar sini. Kita lihat nanti. Dan dilihatnya berapa panjangnya, nanti berapa presentasinya dia. Apakah semuanya seperti ini, hanya sebagian saja. Kalau sebagian saja ya kita nanti hitungnya yang sebagian saja yang jelek, yang lainnya bagus. Berarti apa, Pak? Ya berarti kita potong. Misalnya ada 10 km ya, panjangnya 10 km. Terjadi deformasi dan kerusakan hanya di kilometer 3 sampai dengan kilometer 4. Itu pun nggak semua, sebagian. Berarti 3 sampai 3,5. Nah, di 3 sampai 3,5 inilah yang terjadi kerusakan. Boleh? Boleh. Atau kalian anggap semua nanti sama, satu saya beri, silakan. Tapi kalau pengen detail cerminan angkanya, ya itu tadi. Kita potong saja lah. Di segmen kilometer 3 sampai 3,5, jadi kerusakan. Kita hitung sendiri. Penyesuaiannya kerusakannya beda. Nanti perhitungannya beda. Berarti ini kondisinya jelek, jelek, jelek. Sementara yang lainnya baik ataupun sedang. Gitu ya. Ini contoh gambar deformasi dan ratakan jalan. Baik. Iya, ada penyusutannya. Kan menggunakan pendekatan biaya ya, depreciated replacement cost, berarti didepresiasikan penyusutannya. Di sini diatur terkait jumlah besaran penyusutannya. Ini untuk penyusutan komponen pelengkap, berarti ini yang Kenstin, marka, ya, Kenstin, marka, ya. Catnya gimana? Oh, catnya masih utuh, masih rapi, Kenstinnya masih bagus, sangat terawat, 0 sampai 10% penyusutan. Terawat 10 sampai 20%. Terawat, jelek, jelek sekali, kali. Penyusutannya 18. Dasarnya apa? Yang dilihat saja berdasarkan pengamatan. Oh, mana tadi gambar tadi? Nah, ini sebenarnya kalau dari markanya cukup terawat ini. Kondisinya berarti baik, ya kan? Oh, sedang lah. Ini catnya ada sedikit lupas gitu ya. Karena mungkin ikut keretakannya. Nih, di sini nih ada lubang-lubangnya. Kalau bagus mungkin catnya masih tebal ya. Markanya masih terlihat jelas. Ini sebenarnya masih terlihat jelas sih, karena kan ketebalan catnya lumayan tebal. Lihat nanti kalau ada keretakannya apanya, di kondisi disesuaikan aja. Ini kondisi marka ini kan nanti disesuaikan. Ini nggak ada kanstinya ya. Lihat, cuman kalau pinggir sini kiri kanannya ada saluran tepinya. Saluran tepinya. Ini bahu jalannya masih bahu jalan tanah ya. Oke. Kemudian ada penyusutan kok begini. Ada tabel penyusutan lapisan permukaan jalannya. Oke. Ini tabel penyusutan ini untuk penyusutan lapisannya. Aspalnya ya betonnya atau interblok ya. Aspal sama interblok sama nih dasar penyusutannya. Khusus untuk permukaannya yang paling atasnya. Kondisinya gimana? Sangat baik, baik sekali, jelek. Ini pun ada keterangannya bagaimana bisa menentukannya. Bentar. Kok tabel ini? Kalau kondisinya deformasi jalan, formasi jalan yang bagus ya kita baik sekali atau terawat. Pokoknya terlihat dari penampakan fisiknya kalau ini. Ya. Kalau kenyamanannya pengendara atau lalu lintasnya normal, baik terawat.
based on penambahan aslinya, fisik di lapangan. Nah, tapi juga ini seperti menghitung umur ekonomis bangunan ya. Tahun nilai dikurangi tahun pembuatan, itu umur ekonomisnya. Kalau tidak ada pengaspalan atau perbaikan dari jalan. Pak, dulu di sini ada perbaikan, ada pengaspalan lagi, penambahan lapisan, permukaan. Di tahun berapa? Harusnya sama nih. Tahun nilai dikurangi tahun tahun pelapisan. Kalau itu kan tahun dibangun ya. Ini tahun pelapisan akhir atau tahun renovasinya ditambah 2 TN min tahun pelapisan akhirnya. Sama aja, ini dibagi 3. Tahun renovasinya kapan? Ini sama sebenarnya kalau nggak salah di UTS keluar nih rumus ini. Cara menghitungnya. Ya, rumusnya sama. Cuman ini bedanya tahun renovasinya kapan, tahun pelapisan terakhir. Oke, itu nanti dapat berapa untuk menentukan di sini. Di tabel ini, oh umur ekonomisnya ternyata 10. Kondisinya apa? Dia lapisannya apa dulu? Aspal interblok berarti sebelah kiri, kalau kaku beton sebelah kanan. 10 kondisinya baik, aspal berarti 65,80. Itu untuk penyusutan pengurangnya 60%. Nah, di daftar komponen pilihan jalan ini angkanya berdasarkan angka pengerjaan material dan pengerjaan based on Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Jadi satu tabel. Nah, untuk jalan kekerasan di luar Jakarta menggunakan indeks daerah, koefisien daerah. Misalnya kalau jalannya seperti saya di Jawa Barat nih, Jawa Barat di Bogor, Bogor sama Bandung ibu kota provinsi itu lebih dari 20 km, kurang dari 100 km, berarti di tabel 2. Kalau saya menghitung jalan di Jawa Barat, di Bogor, berarti nanti angkanya dikalikan koefisien daerah 1,075. Baru nanti ditotalkan ditambah dengan nilai tanahnya. Kenapa? Ya karena perhitungan jalan ini berdasarkan, itu tadi saya sampaikan, material yang ada di DKI dan pengerjaan tenaga kerja, gaji, upah yang ada di DKI. Yang lainnya ini menyesuaikan. Atau misalnya nanti di luar pulau, lebih dari 100 km, berarti tabel yang paling kiri. Misalnya nilai jalan yang di Nias ya, Sumatera Utara. Nias jadi masih Sumatera Utara, berarti nanti pengalinya 1,267 atau berbeda pulau. Oke. Jadi kalau berbeda pulau, Pak, berbeda pulau tapi kurang dari 100 km gimana, Pak? Nah, misalnya Madura, Pak. Kan pulau sendiri tuh. Provinsi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Surabaya Madura kurang, Pak, dari 100 km. Nah, di sini lebih 100 km atau berbeda pulau. Ya udah, kalau udah berbeda pulau ya udah pakai yang 3. Walaupun dia kurang dari 100 km ya. Bulan 1000. Terus Pak, jelas udah berbeda pulau. Kenapa? Ya karena pengangkutannya udah pasti pakai, nggak bisa terbang di lompatan kan, harus pakai kapal. Jadi, kalau berbeda pulau, ya tetap menggunakan tabel yang 3. Oke, kita akan simulasi penilaian jalan. Bentar. Ini panjang ribet ya. Bentar, saya punya kemarin udah bikin Excel-nya. Ini ya. Nah, ya. Belum kelihatan ya.
Nah, ini kelihatan Excel-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Oke. Jalan ada di Kabupaten Buleleng, Bali, ya, contoh jalannya. Keterangannya klasifikasi jalan, jalan perkotaan. Oke. Kelas jalannya kelas 2. Fungsi jalannya kolektor sekunder. Oke. Kolektor sekunder. Kemudian luas tanahnya 84.592 meter persegi. Luas perkerasan 74.018 meter persegi dengan panjang 10,574, lebarnya 7. Ini perkalian aja 10,577 meter persegi, 5 meter dikalikan lebarnya 7 meter. Panjang Kanstin 10,574 sesuai panjangnya ya. Tapi satu sisi, pengukuran satu sisi. Berarti nanti kita menghitungin kali 2 ya. Ternyata kasihnya kan kiri kanan nih. Ini kan hanya pengukuran satu sisi. Pengecatan marka jalan 2.820. Pengukuran ya, ini berarti dilakukan pengukuran. Yang pengecatan tadi yang baik median atau main pinggir itu ternyata luasannya 2.800. Kondisi tanah sekitar sebelumnya merupakan daerah persawahan yang ditimbun. Berarti kondisinya apa nih? Ingat nggak? Nanti lihat kondisinya apa. Lapisan permukaannya aspal. Kondisi lapisan permukaan secara umum tidak terdapat keretakan, sedikit adanya deformasi. Ada deformasi ya. Berarti ada misalkan formasi. Aspalnya licit-licit Pak. Lecet-lecet dikit. Kondisi komponen pelengkap terawat baik. Tahun penilaian 2014. Tahun pelapisan terakhir 19, tahun pemilikan, wah ini udah ada rumusnya ya. Udah ketemu langsung, ternyata umur efektifnya 9 tahun. Oke. Ini nanti membantu penyusutannya. Oke. Oke, kita belum tahu nilai tanahnya. Nilai tanahnya taruhlah, kemarin kalau dicontoh 4 juta kalau nggak salah. 4 juta. Oke. Tanahnya 4 juta. Oke, 4 juta ya. Berarti kita cari dulu nilai tanahnya. Ini misalnya kita udah ketemu ya, nggak harusnya lagi. Ingat, kalau nyari nilai tanah jalan menggunakan across the fence. Ya. Yang ini ya. Ingat ya. Ini jalannya. Ini ada pembandingnya 1 kiri, 2, 3. Persegmentasinya sama. Oke. Diperolehnya per 4 juta itu dari situ. Oke. Ternyata taruhlah 4 juta. Mana nih? Kita cari nilai tanahnya. Tanah atas jalan. Right of way-nya. Luasnya 84.592. Nilainya tadi per meternya 4 juta. Berarti nilai pasar tanahnya untuk jalan ini adalah 338 miliar sekian. Oke. Kita simpan di sini. Kemudian kita akan menghitung. Sebentar, saya ini aja deh. Mana tadi 3 biji-nya? Biar 3 biji-nya saya copy dulu. Nampak juga. Oh. Ctrl C, kita kok jatuh. Oke.
kita akan menghitung lapisan komponen lapisan tanah dasarnya. Oke. Ingat. Kita taruh dulu sebentar. Komponen tanah dasar. Luasnya berapa ini, Seno? Yang dihitung di sini, komponen tanah dasar perasaannya. Kira-kira apa? Luas perkerasan, Pak ya. Oh ya, oke Radit. Berarti di sini dipasang 74 018. Bukan tanahnya ya. Karena tanahnya itu kan luas tanah keseluruhan. Tapi komponen dasarnya kan yang perkerasannya ada perkerasannya. Jadi 74.018. Kita lihat perkerasan tanah, kondisi tanah sekitarnya merupakan daerah persawahan yang ditimbun. Nah, ini kondisinya apa tadi? Sawah. Jelek, Pak. Jelek nggak, Pak? Jelek, ya. Kita lihat angkanya. Tunggu. Nah, sebelum lihat, berarti kondisinya jelek ya. Setelah lihat kondisinya jelek, kita lihat kelas jalannya jalan perkotaan. Berarti yang nomor 2 ya, tabel yang 2. Oke, tabel yang sini. Kelas jalannya kelas 2. Ini, kelihatan. Fungsi jalannya kita lihat. Kolektor sekunder. Nah, berarti paling akhir. Oke. Temu ya. Komponennya, tanahnya jelek. Berarti pengalinya 209.334.64. Lihat ya, sambil kalian ngecek juga. 209 berapa? 334.64. Oke. Kita kalikan dulu. Luasnya dikalikan 15 miliar sekian. Oke. Kemudian kita menghitung apa lagi? Komponen lapisan pondasi bawahnya. Oke. Lapisan pondasi bawah. Sama. Luasnya 74 18 meter persegi. Tinggal masukin aja nih, kita ngelihat kolektor sekunder kan. Nah, kondisi jalannya gimana tadi? Tunggu. Keterangannya secara umum tidak terdapat keretakan, sedikit adanya deformasi. Apa nih saya? Sedang ya? Kondisinya sedang. Tidak ada deformasi. Sedang, Pak. Sedang ya? Oh, benar sedang. Oke. Sedang berarti angkanya sekunder sedang 80 257.56. 80 257.56 tadi ya. 20 57 tadi. Dan 80 257.56 ya benar. Oke, yang di sini sama tinggal dikalikan saja. Kemudian kita menghitung lapisan pondasi atasnya. Pondasi atasnya akan sama semua karena kan 115 ya. 145.279.
145.79. 145.79. Poin berapa tadi? Poin 95. Oke. Setelah itu kita menghitung lapisan aspalnya. Oh, lapisan permukaannya. Lapisan permukaan. Oke. 74018. Pakai aspal berapa nilainya? Kolektor sekunder 126.721.28. 126.721.28. 126.721.28. Oke. Oke, ketemu ya. Tapi ada penyusutan kalau nggak salah. Penyusutan di mana tadi? Penyusutannya untuk khusus lapisan permukaan ya. Tadi, tunggu. Ini kita jumlahkan dulu aja yang lapisan tanahnya. Ini kan nggak ada penyusutan ya. Penyusutan informasi. Nah, yang permukaan tadi kondisinya apa? Ntar saya lihat. Komponen perawat baik secara ini lapisan permukaan secara umum tidak terdapat, tidak ada keretakan sedikit aja deformasi. Oh, ini yang sedang ya. Oke. Sedang. Berarti lihat di tabel penyusutannya sedang. Tabel penyusutan sedang itu tadi berapa? Tabel penyusutan sedang 9 tahun ya. Ini sih 41,83. Penyusutan 41,83%. Sama dengan ini dikalikan penyusutannya, kemudian dikurangkan. Tapi nilai lapisan permukaan adalah kurang ini. Oke. Kemudian apa yang belum dihitung? Komponen pelengkapnya. Ada kanstin, marka jalan, dan pengecatan kanstinnya. Ini yang disebutkan, pengecatan kanstinnya. Kita hitung komponen pelengkap. Pemasangan kanstin. Berapa tadi? 10.574. Satu sisi. 10.174. 574, 174. 574. 574. Oke. Karena satu sisi kita kalikan 2 ya. Jadi luasnya menjadi, kantinnya kan kiri kanan, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Berapa harga kanstinnya? Pemasangannya 166.562. Itu 66.562.62. Dengan dikalikan Oke, kemudian marka. Pengecatan marka. Berapa luasnya tadi? Bentar.
2820 hasil pengukuran. Ini kalian nanti mengukur ya. Biasanya atau kiri kanan, tinggal panjangnya berapa, nanti kalian hitung. Misalnya lebarnya 40 cm, sampai 40 cm dikecil ya, 25 cm. Panjangnya satu median itu 2 meter. Ada berapa? Ada ternyata 100 ya, tinggal kan 100 dengan volume tadi ya. Berarti ini tadi 2820 ini hasil pengukuran 2820. 2820. Langsung dikalikan pengecatan marka 241. Mahal kan? 2014. Kalikan 679. Oke. Kanstin, lihat juga. Kanstin itu biasanya dicat. Warna kanstin apa biasanya yang dicat? Lihat tahu? Kalau berhitam kayak zebra cross. Nah, itu marka. Kanstinnya biasanya dicat. Untuk luasnya berapa jadinya? Yang dicat loh ya, bukan. Nah, kanstinnya menggunakan dimensi 10, 20, 40. 10 itu lebarnya, 20 itu tingginya, panjangnya 40. Berarti 10, 0,1 cm. Panjangnya, lebarnya 0,1. Tingginya 0,2. Panjangnya ngikut panjangnya kanstin dong. Karena 2 nih. Berarti ini dijumlahkan saja untuk lebarnya yang dicat, ya kan? 3 cm dikalikan panjangnya kanstin. Ini luasan yang dicat, karena di sini harga kanstinnya itu luasan kanstin yang dicat. Harganya berapa tadi? 34.000 per meter perseginya. Nanti dilihat ya ukuran kanstinnya berapa. Tapi ini untuk ukuran kanstinnya standar 10, 20, 40. Oke, kemudian komponen pelengkap ini dijumlahkan. Ini totalnya 4 miliar. Nah, komponen pelengkapnya baik, jelek, sedang, rawat baik. Rawat baik berarti taruhlah 10% ya. Nggak usah banyak, maksimal 10%. Oke. Penyusutannya untuk marka komponen pelengkap. Penyusutan baik 10%. Kok 20 sih? Udah jempol semua tangannya. Oke, dikalikan dengan komponen. Semua ya, komponennya ini kan semua. Ya kanstinnya, ya markanya. Tapi kalau kalian mau di breakdown satu-satu, boleh. Kanstinnya sedang, Pak. Markanya baik, boleh. Ya. Ini kan hanya memudahkan penghitungan saja. Jadi di total dulu, baru dikurangi penyusutannya. Oke, kita kurangkan dengan penyusutannya, ketemulah untuk komponen pelengkapnya 3 miliar sekian. Nah, ingat, ini jalan ada di provinsi mana tadi? Lokasinya di Buleleng, Bali ya. Oke, berarti kita perlu dikalikan dengan koefisien daerah. Kita jumlahkan dulu. Berapa sih kekerasannya? Dari marka kita tambahkan dengan apa tadi? Lapisan permukaan aspalnya ditambah dengan lapisan fondasi dasar dan bawahnya. Oke, 41 miliar sekian. Kita lihat dulu
indeks koefisien daerahnya. Koefisien daerah. Mana tadi? Kalau Buleleng itu berapa kilometer dari Denpasar ya, Radit? Sekitar 70-an, Pak. 70. Oh, berarti tabel 2 ya, 20 sampai 100 km. Provinsi Bali. Berarti dia di 118. Oke. Kurang dari 100 ya. Koefisien daerah. Indeks koefisien daerah 1,188. Oke. Kalikan dengan koefisien daerahnya. Ya pasti lebih tinggi ya. Nah, ini untuk perkasanya. Kalau nilai totalnya, nilai total jalan secara keseluruhan, nilai perkerasan ini ditambahkan nilai tanah yang kita cari tadi yang 4 juta per meter persegi. Nah, ini 330 M. Inilah nilai dari si jalan. Biasanya kalau di pencatatan laporan keuangan simak itu dipisah antara nilai jalan dan nilai bangunannya. Jadi ini nilai bangunannya, bangunan jalannya maksudnya berkerasannya 49 sekian. Kemudian untuk tanahnya tersendiri. Tapi kalau nanti di laporan totalnya berarti tinggal dijumlahkan saja. Oke, begitu cara menghitung nilai tanah dan jalan dan perkerasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, sambil saya ngisi portal ya. Bentar. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Radit. Untuk yang marka, kalau nggak salah tadi, Pak, saya masih bingung, Pak, yang dapat hasilnya 0,3 itu kenapa cuma yang 10 dan 20-nya dijumlahin terus ketemu berapa ini 6.000-nya ini koefisiennya berarti ya, Pak. Itu saya masih lewat tadi, Pak. Mungkin bisa diulangi, Pak ya. Baik, sebentar ya sambil saya ngisi cek. Penilaian jalan. Oke, saya potong. Lari-lari. Oke, sebentar Radit. Nih, ukuran ini. Sebentar. Oke. Nah. Oke, Radit, tadi itu yang digunakan di sini ukuran castingnya adalah dimensinya 20, 40, 20, 10 ini ya. Lihat ya di sini ya. Dimensinya 40, 20, 10 ini harganya per piecesnya 17.000. Berarti tingginya ini 20 cm. Oke. Lebar ke kanannya ini 10.
panjangnya ini 40 cm. Oke. Panjang kanstinya, Radit, tadi kan sekitar 10.000 sekian, tapi satu sisi. Oke. Sementara dua sisinya kan 20.000 sekian. Nah, kita balik lagi ke hitungannya. Kan kalau dimensi ini kan kelihatan. Kita balik lagi ke perhitungannya. Lihat ya. Kenapa dikalikan 1/3? Kan yang dicat itu kan yang lebar saja. Yang tingginya dan yang ke samping kan. Dan panjang. Panjangnya berapa? Ini kan dikalikan 2001 ini. Ini kan panjang keseluruhan. Dari Kanstin satu jalur kan 10.000 nih Radit nih. Ya kan? Dua jalur kan jadi 21.000. Yang dicat, si Kanstin yang dicat, yang itu volumenya tinggi dan lebar. Tapi panjang itu. Nanti yang hitam putih. Clear ya Radit ya? Kenapa dikali 0,3 dan dikali panjangnya 21. Oke? Baik. Ada lagi yang lain? Baik, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kepikirannya kalau misalnya yang pertama itu kalau misalnya lewatin terowongan itu dihitung yang jalan bawah, jalan atas, Pak. Biasanya kan ada jalan atas, jalan bawah, terus jalan bawahnya itu kan lewatin terowongan, Pak. Terowongannya itu dihitungnya gimana ya, Pak? Iya, betul. Jadi melewati terowongan, di atasnya ada jalan. Oke. Ini ada juga nih di Denpasar kalau nggak salah ya, Dit ya, yang jalan underpass ya. Jalan underpass maksudnya kan ya? Iya, Pak. Nah, underpass. Nah, ini yang jalan atas tuh nanti bisa ngitungnya minggu depan nih, 12, 13 pertemuan sebelum terakhir. Itu kan jembatan, itu kan jalan kan sama. Ya kita ngitung jalannya aja. Ujungnya kemana nih? Masuk terowongan, ya tetap jalan yang masuk terowongan itu dihitung dulu. Iman. Nanti yang jalan di atasnya baru nanti kita hitung lagi. Yang jadi pertanyaan mana apa? Sebenarnya kan sama. Antara di bawah jalan, di terowongan itu. Kan lihat saja. Pakai aspal, pakai beton, ya kan? Dia ada kanstinya atau enggak? Hitung. Sama, enggak ada beda jauh. Cuman mungkin ketika masuk terowongan itu, dia bikin underpass, dia pakai galian tanah enggak? Apakah dia datar lurus, kemudian ada terowongan di atasnya, atau memang kita gali tanahnya, hingga kita bikin underpass? Nah, gitu kan pertanyaannya. Kalau bikin underpass atau bikin terowongan, berarti kan kondisi tanahnya itu sebenarnya kita gali dong. Kita nggak bisa lihat lagi nih Pak, kiri kanannya udah jalan keras. Ya berarti itu tanah dasarnya, anggap saja tanah dasarnya baik karena kita udah melakukan penggalian tanahnya. Lihat kondisinya juga sih nggak langsung baik. Tapi biasanya kalau di perkotaan, kalau tanahnya underpass pasti baik karena dia mengupas tanah dasarnya, dikupas untuk menjadi terowongan. Beda kalau misalnya tanahnya nggak dikupas Pak, lurus-lurus saja, cuman pas di depannya ada jembatan. Nah itu kan jembatan terowongan juga tapi panjang Pak. Ya itu tanah dasarnya sama. Jadi perhitungan akan sama saja, Iman. Nanti hanya di perhitungan lapisan dasar tanahnya atau pondasinya saja. Gitu sih. Gimana? Baik, Pak. Sama itu, Pak. Saya penasaran sama yang tahun pelapisan itu, Pak. Tahun pelapisan terakhir. Maksudnya itu tahun di pondasi beton bawahnya itu gimana ya? Kan kalau di saya sini kan kadang-kadang tuh kalau perbaikan jalan dikeruk semua gitu, Pak. Sampai di bawahnya itu saya nggak tahu kenapa di bawahnya itu ada aspal, di atasnya itu beton, terus atasnya aspal lagi, Pak. Nah, di bawah aspal itu tanah gitu, Pak. Kalau misalnya itu tahun pelapisannya dimulai dari situ, Pak, dari awalnya. Sebenarnya ya oke. Benar, Man. Kalau pelapisan biasanya itu tanpa melakukan pengurukan lagi. Jadi hanya melapis. Biasanya kalau dulu tuh ya, waktu saya masih kuliah itu, pulang pergi ke kampung itu kalau kuliah, kalau mudik, sepanjang Pantura tuh diaspal. Ada perbaikan, pengaspalan. Jadi lapisannya udah, aspal itu biasanya kan kalau kena air, kena ditekan, itu habis. Itu dilapis lagi. Maksudnya pelapisan itu. Dia pelapisan terakhirnya. Ya.
penambahan aspalnya kah, penambahan betonnya. Tapi kalau yang Iman contohkan tadi, dikeruk Pak, sampai kelihatan tanahnya. Nah itu bukan pelapisan terakhir, bukan renovasi lagi, itu pembangunan baru itu Man. Walaupun tuh tadinya jalannya udah ada ya, mau dikeruk lagi nih. Wah iya, nggak pas karena itu sudah deformasinya bukan di permukaan lagi, itu sudah masuk di subgrade foundation-nya ya, berarti mungkin lapisan pondasi bawahnya pun udah rusak. Makanya dilapis, diambil lagi tanahnya sampai terlihat tanah dasarnya, kemudian dipasangi lagi batu-batu atau batu kali ya, itu untuk ke pondasi atasnya. Kalau seperti itu Man, itu bukan pelapisan, itu udah pembuatan baru lagi ya. Karena kan kita dari awal lagi nih, hanya mungkin menambahkan lapisan pondasi atasnya saja. Yang dimaksud tahun pelapisan adalah hanya menambah, entah itu nambah aspalnya, entah itu nambah betonnya. Biasanya ada tuh, tadinya aspal, kemudian dilapis lagi beton. Nah itu bukan pembuatan baru, tapi pelapisan. Tapi lapisnya diganti, tadinya aspal menjadi beton. Ya, beda kalau yang Iman tadi. Iman kan tadi dikeruk ya Man ya? Kelihatan tanahnya kan? Jadi tanahnya bukan tanah sih Pak, kayak aspal gitu Pak. Iya, aspal banyak. Aspal beton jadi kayak banyak banget lapisannya gitu. Enggak, tunggu. Tadinya aspal nih. Kalau saya lihat tanahnya kan, kalau saya dilihat itu Pak, kayak kayak tanah sampingnya itu yang belum dikasih beton. Nah itu kan di bawahnya aspal terus beton. Nah di atasnya nanti finishingnya aspal lagi Pak. Itu kalau seperti itu berarti pelapisan. Pelapisnya 2 kali berarti ya. Tadinya yang saya contoh tadi, karena rusak udah lubang-lubang banyak, lapisan di beton dulu, baru dilapis lagi dengan aspal. Seperti itu 2 lapis. Ya karena memang biar banyak nggak cepat rusak. Itu pelapisan seperti itu. Tapi ketika dia misalnya menambah pondasi, menambah lapisan entah itu pondasi atas atau pondasi bawah, itu bukan lagi pelapisan. Itu udah pembuatan baru lagi tuh. Bukan renovasi lagi itu. Itu udah dibongkar, udah bangun baru istilahnya. Nggak bisa disebut jadi tahun pembuatannya bukan tahun yang dulu, tapi tahun waktu dia pengerjaan bongkar itu. Ya. Khusus untuk pelapisan yang di sini, tahun pelapisan maksudnya kapan terakhir dia dilapis saja. Entah itu pakai aspal, entah itu pakai beton. Jadi contohnya emang tadi ternyata dirinya aspal, tanah sebelumnya masih aja tambahin beton, tambahin aspal lagi. Berarti itu tahun pelapisannya, Men. Karena pondasinya nggak berubah kan, pondasi bawah ataupun pondasi atasnya masih tetap sama. Dia nggak berubah pondasi. Berarti dia nggak ada perbaikan, hanya pelapisan saja. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Gitu ya, Man ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya izin bertanya lagi kalau gitu Pak. Boleh, Radit. Ini kan kalau misalnya DJKN itu pakai biaya Pak ya. Kalau misalnya katakanlah jalan tol itu kan ada pendapatan yang diperoleh Pak. Dia bayar tarif tolnya itu apakah itu bisa dijadikan pendekatan untuk menilai jalan Pak ya? Atau justru tarif tolnya itu justru ke bisnisnya larinya atau bukan menilai jalannya Pak? Gitu Pak. Good question. Bagus. Nah, kalau kita nilai jalan tol Pak, jalan tol kan ada pendapatannya Pak. Nah ini bisa menggunakan 2 pendekatan ini. Nah, kan pendekatan ada 3 Pak, pasar, pendapatan, biaya. Pasar, ada nggak jalan tol jual? Ada. BUMN tuh bangkrut ya jual itu jalan tolnya, konsesinya kan ya, pernah baca berita ya, Mika kalau nggak salah jual ruas jalannya. Oh jalan dijual, ya bukan jalannya yang dijual, konsesinya, pengelolaannya itu yang Radit tanyakan, bisnisnya dia jual. Tinggal nanti Radit nyari tujuan penilainya untuk apa. Kalau misalnya seperti saya LKPP, jelas saya akan cenderung memilih pendekatan biaya. Kenapa? Karena negara mengeluarkan sejumlah uang untuk membangunnya, KPPM. Tapi ketika jalan tolnya sudah jadi misalnya, ya kan,
akan dimanfaatkan oleh BUMN atau perseroan ataupun pihak ketiga swasta. Oke, saya sudah bangun jalan tol nih. Kira-kira konsesinya berapa nilainya? Baru pakai pendapatan itu yang ada di sini. Berapa kira-kira traffic yang akan melewati jalan tol tersebut per harinya, dikalikan setahun, dikalikan tarifnya, itu pendapatannya. Oke, income-nya. Dalam 1 tahun ketika mengoperasikan jalan tol, saya mengeluarkan berapa biayanya? Bayar tenaga kerja, bayar mesinnya, bayar pajaknya, semua biaya dikeluarkan, kita jumlahkan, kita kurangkan, dapatlah net income-nya. Kita kemudian kapitalisasikan aja direct cap-nya ataupun makin discount cash flow-nya, kita nilai-kinikan selama berapa tahun konsesinya, ketemu nilainya. Jadi bisa Radit menggunakan pengetahuan pendapatan jika kita yakin ya ada pendapatan yang masuk. Tapi untuk melakukan itu dilihat lagi tujuannya, tujuan penentu apa, biar pas maksudnya. Jangan sampai nanti, wah Pak, pendapatan jalan tolnya sepi, yang lewat. Nah, itu ingat dulu waktu jalan tol Medan itu ada tuh di Medan, udah dibikin jalan tol tetap aja orang lewat jalan biasa itu, jalan tolnya jadi mulus-mulus aja nggak lewat. Kan bisa bangkrut tuh penggunanya kan, income-nya nggak seberapa, sementara pemeliharaannya mahal, nggak mengenerate ini Pak income-nya. Nah, lihat lagi tujuan penelitian. Bisa saja pendapatan Pak, rugi dong Pak dengan pendekatan pendapatan, ya rugi lah. Jelas-jelas income kan berdasarkan pendapatan yang masuk. Kalau nggak ada yang melewati, nggak ada yang bayar tol, ya rugi. Jadi benar Radit, bisa digunakan dua-duanya. Tinggal nanti lihat aja tujuannya apa. Oke Radit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, Sinta ada jahit. Oke, sebentar. Halo Pak, Iya itu. apakah boleh meminta Excel yang tadi Pak? Ya. Siapa tadi? Nita. Oh iya, nanti saya kirimkan ke grup ya Nita ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak. Oh iya, David. Mungkin terkait sama ini Pak, umur jalan. Kalau di rumusnya kan ada terkait tahun diperbaiki sama tahun pelapisan. Misalnya kasusnya gini Pak, kan sering kalau akhir tahun kan ada yang dibongkar, gali kabel, apalah itu PDAM itu ada aja kerjaannya ke akhir tahun, saya juga nggak ngerti. Nah itu kan kalau misalkan kayak gitu kan hitungannya diperbaiki ya Pak, kalau dia ngubah apa namanya bongkar gitu Pak, atau pelapisan Pak. Ya, oke David. Jeli juga David. Tiap akhir tahun loh Pak, pasti ada perbaikan. Ya, udah triknya Pemprov, Pemda, serapan anggaran belum selesai. Kita ngerjain apa ya? Gitu. Wah, anak-anaknya. Oke, udah bisa jeli. Nah, itu Kita lihat lagi aja, David. Apakah benar dibongkar? Kalau benar dibongkar, emang digali Pak sampai dalam itu untuk memasang fiber optik ataupun itu pipa. Nah, kalau seperti itu jelas itu apa? Kan digali lagi kan? Kan itu bisa itu bukan perbaikan, tapi lihat komposisinya ya, lihat komposisinya maksudnya gini, jalannya itu yang tadi nih, jalannya ini berapa? 10.000 meter persegi, jadi panjangnya sekitar 10 kilo. Nah, yang diperbaiki cuma 2 atau 3 meter. Nah, komposisi itu makanya saya bilang, kalau mau ya dipisahkan perhitungannya. Di segmen mana terjadi kerusakan itu, atau yang perbaikan itu, dipisah nilainya. Ya. Oh, ternyata di kilometer 1, Pak. Di kilometer 3. Cuman setengah kilo. Nah, yang kilometer setengah kilo itu
dikurangkan dari luas keseluruhannya. Oke. Kan nggak mungkin kan David seluruh penggaliannya semuanya. Repot juga kalau digali semua tuh seluruh jalan. Rusak itu jalannya ya. Pastinya ada segmen-segmen tertentu saja. Makanya kalau presisi, pengen lebih presisi, hitungannya disegmenkan saja. Oh, ternyata yang di sini yang digali nih. Toh kalau digali pun nggak semua jalannya kan, hanya di pinggir kan. Paling berapa presentasinya saja. Kalau pengen presisi seperti itu, disegmenkan, dipresentasikan komposisinya dari total keseluruhan. Jangan sampai nanti, wah penggaliannya cuma di kilometer 5, itu pun cuma ya 10 meter, dia nambah di atas, buang ke bawah. Paling kalau yang serat optik ya, kabel optik biasanya dia nggak semua digali, cuma ujung-ujung aja tuh, antara 10 meter per 15 meter, ujung sini di sana, nanti dia pakai apa? Kayak sling, nanti ditembusin, tembus tinggal masukin. Oke David, jadi lihat ya, komposisi yang diperbaiki itu apakah in total keseluruhan atau hanya bagian atau bagian per segmen saja. Jadi kalau bagian per segmen ya tinggal ya kita hitung saja. Hitungannya 2 kali gitu. Jangan disatuin. Ini kan ini dengan asumsi kuncinya sama semua. Jadi 10.000 itu sama semua. Itu David ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Baik, sepertinya cukup ya. Biar kalian bisa istirahat. Materi ini kan sebenarnya tinggal memasukkan saja seperti KPB itu. Kalau kalian dapat konsepnya, bahwasanya ngitung 3 saja itu. Cuma nanti dilihat lagi kondisinya tadi. Bagaimana baik, sedang, jelek, sama ditanya. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti kalaupun masih ada yang kurang bisa di WA grup ya, biar nggak sepi grupnya. Bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap jaga protokol kesehatan dan pergi keluar dulu deh. Itu artis pulang-pulang ke Turki bawa Omikron ya kan. Susah kita jaga baik-baik di sini tuh artis petang-petangnya punya duit ya kan. Jadi saya jadi netizen begini. Oke. Jaga kesehatan. Salam sehat. Terima kasih. Saya pamit. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.